Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan Sinta Dewi NIM 2320036, Arina Nahdia Falhah NIM 2320046 dan Nikmatus Sakinah NIM 2320112. Kami akan menjelaskan mengenai kurikulum International Baccalaureate atau IP. Definisi dari International Baccalaureate adalah pada tahun 1948, Mary Therese Mauret menulis Educational Technique for Peace to the Exercise yang menjadi awal mula terciptanya kerangka program International Baccalaureate Diploma Program atau IPDP yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 16 sampai 19 tahun. Pada pertengahan 1960-an, sekumpulan guru dari Sekolah Internasional Jenewa atau ECOLIN membuat sindikat ujian sekolah internasional atau International School Examination Syndicate yang menjadi cikal bakal International Baccalaureate Organization atau IPO yang lalu berubah menjadi International Baccalaureate atau IP pada tahun 2007. Pada tahun 1968, program IP Diploma mulai digunakan di sekolah-sekolah. Pada tahun 1994, Asosiasi Sekolah-Sekolah Internasional atau ISA memperkenalkan program barunya International Baccalaureate Middle Years Program atau IPMEP yang kemudian diadopsi oleh 51 sekolah dalam 5 tahun pertamanya setelah diperkenalkan. Program ini sempat mengalami perombakan dan revisinya diluncurkan pada tahun 2014. Tahun 2017, MIP telah digunakan 1.356 sekolah di 108 negara. Sedangkan International Baccalaureate Primary Years Program atau IPPEP diperuntukkan bagi anak usia 3-12 tahun, mulai digunakan resmi pada tahun 1997 dan kini digunakan oleh 1.472 sekolah di 109 negara yang menggunakan Primary Years Program atau PEP periode 16 Maret 2017. Menurut Edward R. Faulkner, International Baccalaureate sebelumnya bernama International Baccalaureate Organization atau IPO, yaitu sebuah yayasan pendidikan internasional yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Didirikan pada tahun 1969 di Jenewa oleh diplomat-diplomat Eropa. Jika International Baccalaureate atau IP dikaitkan dengan kurikulum, maka pengertian dari kurikulum International Baccalaureate adalah salah satu bentuk nama kurikulum adaptif dari luar negeri yaitu Jenewa, Swiss yang secara khusus merancang program atau kurikulum bagi siswa usia 3-19 tahun dengan berbagai tahapan program atau kurikulum International Baccalaureate. Prinsip pembelajaran IP. Tujuan dari program IP adalah bagaimana membangun kemampuan intelektual, pribadi, emosional, dan sosial untuk hidup belajar dan bekerja di dunia global yang dapat berubah dengan cepat. Dengan hal ini mengharuskan seorang untuk mempunyai profil pembelajar IP sebagai berikut. Yang pertama, pelaku inquiry. Mereka mengembangkan rasa ingin tahu alamiah mereka, keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian, serta menunjukkan kemandirian dalam pembelajaran. Mereka secara aktif menikmati pembelajaran dan kecintaan terhadap pembelajaran ini dipertahankan sepanjang hidup mereka. Yang kedua, berpengetahuan luas. Mereka menggali konsep, gagasan, dan hal-hal yang signifikan di tingkat lokal maupun secara global. Dengan demikian, mereka memperoleh pengetahuan secara mendalam dan mengembangkan pemahaman lintas ragam disiplin ilmu yang luas dan berimbang. Yang ketiga, pemikir atau thinkers. Mereka mengembangkan inisiatif dalam menerapkan keterampilan-keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif untuk mengenali dan menghadapi permasalahan yang kompleks serta membuat keputusan yang etis dan beralasan. Yang keempat, komunikator. Mereka memahami dan mengungkapkan gagasan dan informasi secara penuh, percaya diri, serta kreatif dalam lebih dari satu bahasa dan dalam beragam cara berkomunikasi. Mereka bekerja secara efektif, mendengarkan dengan seksama perspektif individu dan kelompok, serta bersedia untuk berkolaborasi dengan orang lain. Yang kelima, berprinsip. Mereka bertindak dengan integritas dan kejujuran, dengan rasa kesamarataan, keadilan, dan hormat yang kuat terhadap harkat martabat perseorangan, kelompok, dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri berikut konsekuensinya. Yang keenam, berpikir terbuka.
Mereka memahami dan menghargai budaya mereka sendiri dan sejarah pribadi mereka, serta terbuka untuk sudut pandang, nilai-nilai, dan tradisi orang dan komunitas lain. Mereka terbiasa untuk mencari dan mengevaluasi sejumlah sudut pandang, serta kemauan untuk bertumbuh dari pengalaman tersebut. Yang ketujuh, peduli atau caring. Mereka menunjukkan empati, kasih sayang, rasa hormat terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Mereka memiliki komitmen pribadi untuk melayani dan bertindak untuk membuat perbedaan positif terhadap kehidupan orang lain serta lingkungan. Yang kedelapan, pengambil resiko. Mereka menanggapi keadaan yang tidak dikenal dan ketidakpastian dengan berani dan bijaksana, serta memiliki semangat mandiri untuk menjelajahi peran, gagasan, dan strategi baru. Mereka berani dan berbicara dengan jelas dalam membela keyakinan mereka. Yang keseimbang, berimbang atau balance. Mereka memahami betapa pentingnya keseimbangan intelektual, fisik, dan emosional untuk meraih kesejahteraan pribadi bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Mengenali adanya saling ketergantungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar mereka. Yang kesepuluh, reflektif. Mereka memberi pertimbangan yang penuh pemikiran pada pembelajaran dan pengalaman mereka sendiri. Mereka mampu menilai dan memahami keunggulan dan keterbatasan mereka agar dapat menunjang perkembangan pembelajaran dan pribadi mereka sendiri. Implementasi Kurikulum Internasional Baccalaureate atau IB. Yang pertama ada perencanaan Kurikulum Internasional Baccalaureate. Di dalamnya, semua guru PIP terlibat dalam pengembangan POI dan perencanaan unit adalah produk dari upaya kolaborasi yang berkelanjutan. Yang kedua ada program penyelidikan yang diterbitkan. Pengorganisasian Kurikulum Internasional Baccalaureate. Yang pertama ada struktur pemerintahan dan kepemimpinan mencerminkan tanggung jawab mereka dalam mendukung pelaksanaan program. Yang kedua, deskripsi pekerjaan untuk posisi kepala sekolah dasar dan koordinator PIP dengan jelas menyatakan bahwa kepemimpinan pedagogis adalah tanggung jawab utama untuk kepala sekolah dan koordinator PIP. Yang ketiga ada bagan organisasi dan praktik yang sesuai di sekolah menunjukkan bahwa koordinator PIP adalah bagian dari tim kepemimpinan pedagogis perencana PIP di setiap unit penyelidikan. Kemudian ada pelaksanaan Kurikulum Internasional Baccalaureate atau IB. Yang pertama ada jumlah guru kelas sesuai dengan guru kelas. Yang kedua, semua guru kelas, yaitu dengan siapa siswa menghabiskan sebagian besar waktu mereka di semua tahun atau tingkat kelas PIP bertanggung jawab setidaknya untuk bahas pengantar matematika, ilmu sosial, dan sains untuk mendukung model PIP dari pengajaran dan pembelajaran transdisipliner. Evaluasi Kurikulum Internasional Baccalaureate. Sekolah mengkomunikasikan filosofi penilaian, kebijakan, dan prosedurnya kepada komunitas sekolah, termasuk orang tua, supaya memahami filosofi penilaian PIP, kebijakan penilaian sekolah itu sendiri, serta prosedurnya. Kelebihan dari Kurikulum Internasional Baccalaureate antara lain yang pertama, mata pelajaran tidak terlalu banyak. Yang kedua, keterampilan analisa, membuat laporan, esai, dan berpikir kreatif yang selalu dilatih. Yang ketiga, memberi perhatian terhadap local mindedness. Yang keempat, kurikulum yang bisa dipergunakan sebagai framework untuk diaplikasikan dengan kurikulum lain. Yang kelima, student center. Yang keenam, recognition yang mulai meluas. Kekurangan Kurikulum Internasional Baccalaureate yang pertama, kurikulum terlalu progresif khususnya untuk negara berkembang. Yang kedua, memerlukan continuity dalam program sekolah karena programnya berbeda sehingga jika pindah ke kurikulum lain, khususnya kurikulum nasional tidak bisa mengikuti. Yang ketiga, terkadang sulit untuk mengimplementasikan sistem di lapangan. Yang keempat, terkadang guru terjebak mengajarkan online junk information. Hal ini dikarenakan di dalam kurikulum IP tidak ada textbook atau buku panduan untuk masing-masing pelajaran. Yang kelima, susah bagi murid yang kesulitan analisa dan bahasa yang terbatas. Dan yang keenam, durasi yang lebih lama jika siswa memutuskan untuk maju ke jenjang diploma. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.